Untuk sambutan kali ini kepada Bapak Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Pak Umar Hadi. Salam kenal Pak, saya sudah berkali-kali ke Korea. Tapi kita baru bisa ketemu di Zoom ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk saya bisa berkunjung kembali ke Korea dan bisa sowan secara langsung ke Pak Duta Besar. Yang saya hormati Rois Surya, PCI NU Korea Selatan, Kiai Haji Huda Ulinuha, ini merangkap Komandan Banser kalau tidak salah. Merangkap komandannya Komandan Banser. Komandan Bansernya ada lah, ini komandannya Komandan Banser Kiai Ulinuha. Yang saya hormati Ketua PCNU Korea Selatan, Kiai Ali Nur Rahim. Yang saya hormati Ketua PC Muhammadiyah, Bapak Anto, ini luar biasa. Saya mendapat flyernya itu Istighosah Kubro. Tapi ini di sini ada pengurus PC Muhammadiyah yang ikut, alhamdulillah. Karena biasanya kalau Istighosah itu hanya NU saja, tapi kali ini ada Istighosah, ada Muhammadiyah, ini kan luar biasa. Yang saya hormati Ketua Komunitas Muslim Indonesia, Bapak Heri, juga Ketua Gereja Kristen Indonesia, Bapak Randy ini hebat lagi nih. Istighosah ada Ketua Gereja Kristen Indonesia yang ikut bergabung. Ini kalau nggak di Korea Selatan nggak ada ini kayaknya ini. Presiden Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Indonesia, Bapak Gangsar, yang kita hormati, juga Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Pak Ari, yang saya hormati, Ketua GP Ansor, Cabang Korea Selatan, ini Ketua Ansor yang tidak pernah kesulitan, Pak Gampang, sahabat Gampang. Jadi dia selalu mudah bagi dia. Ketua elemen organisasi Indonesia yang lain, Amir-Amir Masjid se-Korea Selatan, dan ini saya lihat ada Bu Rosi Manulang yang sering membantu saya ketika beberapa kali saya ke Korea selalu jumpa dengan beliau, Ibu Siti Sofia dan seluruh sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian yang kalau saya sebut semua saya nggak jadi sambutan ini, habis waktunya. Intinya saya berterima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, saya mendapatkan kesempatan sekaligus kehormatan untuk bisa bergabung di forum Istighosah Kubro ini. Ini forum yang menurut saya luar biasa, Istighosah, tapi bukan hanya melibatkan warga NU saja, bukan hanya melibatkan Muslim saja, tapi ini juga lintas agama. Saya kira ini penting jika kemudian acara-acara seperti ini diduplikasi di Indonesia. Ini sangat inspiratif bagaimana kita bisa bertemu dalam satu forum tanpa ada perbedaan latar belakang, suku, agama sama sekali. Kita bisa bersama-sama memperbincangkan Indonesia dan tentu warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua. Alhamdulillah malam hari ini meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 baik yang di Korea Selatan maupun di Indonesia, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi, bersilaturahim gitu ya, melalui wasilah ini perantara Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa pandemi COVID-19 ini segera berlalu di muka bumi, berlalu di Korea Selatan, juga tentu berlalu dari muka bumi Indonesia. Saya ingat terakhir saya datang ke Korea itu awal-awal pandemi COVID di Korea.
Di hari-hari terakhir saya di Korea, saya mendapatkan beberapa kali SMS dari pemerintah Korea Selatan yang mengingatkan bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan gitu dan seterusnya lah. Diingatkan di awal-awal pandemi COVID, sekitar bulan Januari kalau tidak salah, tahun lalu. Waktu itu saya dan rombongan tidak belum aware lah. Ini penyakit apa sih COVID-19 ini. Jadi kita masih santai-santai saja, tapi begitu sampai Indonesia, dan COVID ini sampai juga ke Indonesia, sekarang kita tahu bagaimana virus ini sangat mengancam bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga sisi peradaban juga terancam jika tidak segera tertangani. Alhamdulillah, kabar gembira, pemerintah Indonesia sudah mengumumkan bahwa tidak lama lagi vaksin COVID-19 ini sudah akan bisa divaksinasikan kepada seluruh warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat di Korea pun demikian, sehingga kita semua bisa bertemu kembali secara fisik. Sungguh saya ini rindu Korea. Jadi, saya ingin bisa kembali datang ke Korea gitu, karena banyak sekali pelajaran yang saya petik dari kehidupan di Korea. Salah satunya ketika saya mendengar cerita dari kawan-kawan, bapak-bapak, sahabat-sahabat, dan ibu-ibu sekalian yang ada di Korea, bagaimana FPI waktu itu namanya masih Front Pembela Islam, itu tidak diterima di Korea Selatan. Bahkan aparat kepolisian di sana melarang beredarnya simbol-simbol FPI gitu ya di Korea, dan kalau itu ditemukan katanya langsung dideportasi. Meskipun saya tidak bisa memverifikasi, tapi saya percaya karena berita ini keluar dari sumber-sumber yang saya percaya. Nah, dari sini pemerintah Indonesia telat beberapa langkah, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita tahu beberapa hari yang lalu secara resmi FPI sudah dinyatakan dilarang aktivitas dan kegiatannya dikarenakan berpretensi untuk mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Sering melakukan penghasutan, penghinaan, dan seterusnya yang menurut hemat kami, pemerintah ya, melihat bahwa ini jika dibiarkan akan menjadi ancaman yang serius bagi kesatuan bangsa dan negara. Tentu ini pelajaran penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya cintai. Kita bebas, kita boleh, kita merdeka untuk melakukan apa saja. Kebebasan kita berserikat, kebebasan kita berkumpul, kebebasan kita dalam berorganisasi itu diperbolehkan. Pemerintah sangat menghargai ini. Pemerintah sangat menghargai dan memperbolehkan siapapun untuk berserikat dan berorganisasi. Tapi yang harus diingat adalah yang pertama, bahwa kebebasan yang diberikan kepada kita itu dibatasi oleh kebebasan milik orang lain. Kebebasan yang diberikan kepada kita ini bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, bebas melakukan apa saja, tidak. Tapi kebebasan yang kita miliki itu selalu dibatasi dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Demikian pun dalam organisasi. Kebebasan yang diberikan pemerintah kepada setiap orang untuk berorganisasi tentu dibatasi oleh kebebasan berorganisasi orang lain gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya tepos liro. Jadi harus ada tepos liro itu, saling penghargaan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Tidak boleh karena atas nama kemerdekaan berekspresi, atas nama kemerdekaan berserikat, kemudian kebebasan kemerdekaan ini digunakan untuk menghujat kelompok lain, digunakan untuk menyerang kelompok lain, tidak boleh. Yang kedua, bahwa kebebasan berorganisasi ini tentu tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah dasar, pedoman-pedoman dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa itu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan tentu undang-undang turunannya. Tidak boleh ada organisasi yang di Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia, yang melakukan aktivitas organisasinya itu justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, saya kira pemerintah mengambil keputusan yang tepat ketika melarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas nama FPI itu karena paling prinsip dua hal itu tadi.
Dan saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia yang baru beberapa hari dilantik ini, memohon dukungan semua sahabat, semua Bapak Ibu sekalian atas keputusan pemerintah ini. Keputusan yang sudah diambil dengan pertimbangan-pertimbangan baik hukum, psikologi, sosiologi. Saya kira banyak pertimbangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga memutuskan FPI kemudian dilarang dalam melakukan aktivitasnya. Pesan yang disampaikan dari semua ini, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah bahwa agama, ya apapun itu labelnya agama. Dalam pidato pertama saya sampaikan agama itu seharusnya menjadi inspirasi bukan sebagai aspirasi. Kalau agama dijadikan sebagai aspirasi, maka yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ini justru menjauhkan agama dari tujuan yang sebenarnya. Agama ini menjadi semenang-menang karena menganggap agama kita lah yang paling benar, sementara agama orang lain tidak benar. Agama orang lain ini salah, keyakinan kita yang paling benar, sementara keyakinan orang lain itu salah. Berbeda jika agama kita gunakan sebagai sumber inspirasi. Agama, apapun agamanya, itu selalu mengajarkan kebaikan. Apapun agamanya selalu mengajarkan perdamaian, mengajarkan kasih sayang. Nah, jika nilai-nilai agama ini kita bisa jadikan sebagai inspirasi, saya kira apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, itu pasti ujungnya adalah kebaikan, ujungnya adalah kasih sayang, ujungnya adalah perdamaian. Kita menolak, Bapak Ibu sekalian, tentu paham-paham agama yang menjadikan agama itu bukan sebagai norma perdamaian, bukan sebagai inspirasi perdamaian, tetapi justru sebaliknya. Agama menjadi norma untuk melakukan konflik atau perlawanan terhadap mereka yang berbeda. Kadang-kadang orang salah mengerti bahwa beragama yang total, beragama yang kafah kalau dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Islam itu kafah itu, tuntas itu adalah beragama dengan menyatakan bahwa agama, keyakinan saya ini keyakinan yang paling benar, sementara yang lain itu salah, yang lain tidak benar. Selama mereka tidak mengikuti keyakinan saya, maka mereka ini ya lawan saya, musuh saya. Kalau musuh saya akan saya perangi. Nah, norma konflik dalam beragama ini saya kira harus kita tentang, harus kita lawan bersama-sama. Kita tidak tahu ujung dari keberagamaan kita ini seperti apa. Apakah iya agama kita yang akan diterima oleh Tuhan kita gitu. Meskipun tentu kita meyakini bahwa agama yang sekarang kita pegang erat, ajaran-ajarannya, tuntunannya itu adalah ajaran agama yang paling benar. Tetapi dengan begitu tidak serta-merta kemudian menyalahkan orang yang memiliki pemahaman yang berbeda, mereka itu salah, tidak boleh. Jadi keyakinan bahwa kita memegang teguh agama kita yang benar, boleh, tetapi tentu dengan juga dalam waktu yang sama menghargai keyakinan yang dipegang oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika pemahaman-pemahaman seperti ini bisa kita pegang dengan baik, maka seiring dengan datangnya vaksin COVID ini, Indonesia, negara yang kita cintai ini akan semakin mudah untuk melakukan recovery, bukan hanya recovery kesehatan, tapi juga recovery ekonomi, juga tentu saja recovery budaya yang selama ini tercapek-capek karena perbedaan-perbedaan yang seperti tadi saya sampaikan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya pesankan kepada kita semua adalah, terutama kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang ada di Korea Selatan, jangan pernah melupakan idiom kuno yang menurut saya masih sangat relevan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di Korea saat ini tetap menjaga nama baik Indonesia, menunjukkan kepada publik di Korea bahwa Indonesia itu begini, penuh keragaman, penuh perbedaan-perbedaan, tetapi dalam keberagaman dan perbedaan itu justru menjadi sumber kekuatan bagi Indonesia. Saya senang sekali hari ini di layar komputer saya ini bermacam-macam wajah gitu ya, bermacam-macam wajah, ada yang ganteng sekali, ada yang cantik sekali, ada yang
mesam-mesem gitu kan. Ini semuanya menunjukkan bagaimana wajah Indonesia. Dan saya berharap sekali lagi kita tunjukkan ke masyarakat di Korea bahwa Indonesia ini apapun latar belakang agamanya, kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu padu dan membangun peradaban kemanusiaan yang lebih baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di Korea Selatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara fisik kembali di Korea Selatan. Sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih Pak Duta Besar. Mohon maaf, kapan-kapan saya berharap bisa datang kembali Korea dan bertemu dengan Pak Duta Besar dan tentu bertemu dengan kawan-kawan semua, terutama Mbak Rosi ini saya sudah kangen banyak menolong saya kalau di Korea. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Kiai Ulin dan semua masyarakat Indonesia yang ada di Korea. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.